Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Maaf Pak dosen, kok suaranya agak kecil ya? apa? Suaranya agak Kecil. kecil. Saya udah full ini. Oh ya, Bentar. Atau mungkin ini agak kurang. Udah jelas? Belum? jelas sih Pak, cuman agak kecil. Oh, kalau saya Nggak kedengeran Pak. bentar. Kalau ini gimana? Ya. Masuk nggak? Masuk Pak. Yang ini malah masuk. Yang di setting. Ya, full semua. Oh, automatically adjust mungkin ya. Mungkin itu. Oh, ada noise removal ya? Video ya. Oke. Oke. Kelihatan jelas? Pendengaran jelas? Halo? Nah ini lebih jelas. Lebih Oh jelas iya, ini Pak. berarti ini ya noise removal ya. Kayaknya ada Oh, noise-nya itu yang padahal kan pakai pakai ini ya, pakai headset ya, malah noise tetap aja ya berarti ya. Nggak ngaruh sama noise berarti. hmm, ya Pak. Ya berarti bukan headset solusinya kalau noise itu ya. Tapi memang dari itunya, dari apa? Sistemnya, settingannya. Oke. Masih pertemuan kedua ya. Artinya ini pertemuan kedua, sesi kedua. Kita masih bicara dalam pembahas ruang lingkup, masih masih awal-awal pengantar ya. Sengaja saya bagi dua. Ini teman-teman tadi sudah saya berikan bukunya, ya. Sudah sempat saya berikan belum sebelumnya, sebelum ini. Sekarang Sebentar belum Pak ya? dilihat. Kenapa? Sebentar dilihat dulu. Oh, Pernah ya pernah. filsafat. Oh, udah ada sesuai. Oke. Udah Pak. Oh ya, udah ya. Apa namanya? Ya, untuk Sabtu ya, kita Sabtu masuk untuk bulan Ramadan ini. Sabtu pagi eh, 3 kali seharusnya ya. Tapi kalau dilihat dari kalender kita, kalender Ramadan Ramadannya kan dimulai dari 1 Maret ya, kan kebetulan ya. Iya. Ya ini tanggal Sabtu berikutnya masih ada ya. Tapi Sabtu yang ketiganya itu sudah memasuki waktu libur, tanggal 22. Jadi teman-teman Iya. saya tawarkan gimana untuk hanya 2 sesi atau 2 sesi tapi yang keduanya dijadikan dua ini sekaligus bahasan sekaligus. Iya. Ya, untuk tanggal Gimana 15 teman-teman? tidak Ya, ketemu lagi. pembahasan sekaligus saja, Pak. Oke, itu. Halo. Oh, udah. Oke ya.
Baik, kalau gitu kita mulai dengan ya, saya share dulu ya. Ini saya share. Kelihatan? Udah masuk belum nih share screen saya? Belum. Belum. Lagi proses. Oh ya, lagi ini ya masih agak loading ya. Oke. Sudah, Pak. Sudah masuk sudah. Kedudukan. Ya. Ya. Ya, semakin baik ya. Nah, pokok bahasan ya filsafat ilmu ya. Jadi filsafat ilmu itu memang filsafat yang mengenai ilmu. Jadi ini sangat sangat erat atau ya membahas lebih lanjut dari pembahasan epistemologi. Epistemologi kan ilmu tentang ilmu atau teori tentang ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita studi mempelajari epistemologi, ya kita membahas kriteria bentuk pengetahuan manusia dan lain-lain ya. Kita membahas cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ya. Juga ini berhubungan dengan logika dan metodologi. Ya, kita belajar untuk reasoning. Ya, reasoning itu kan menalar. Menalar itu bisa nggak logis. Ya, bisa saja menalar tapi tidak logis itu bisa. Kalau praktisnya, misalnya gini menalar tapi tidak logis yang praktis ya. Misalnya mohon maaf ya, bahwa anak berkebutuhan khusus pakai sepeda motor. Karena alasannya karena nggak punya mobil, maka pakai sepeda motor. Apakah bukannya itu lebih membahayakan kalau menggunakan sepeda motor? Tapi ini kan kepikirannya adalah ingin cepat sampai ke tujuan, adanya sepeda motor udah aja pakai. Kenapa nggak jalan kaki? Misalnya pertama jalan kaki lebih sehat, kedua ketika jalan kaki itu anak kebutuhan khusus barangkali bisa justru lebih mudah untuk dibawa. Ya tergantung kasusnya. Kalau kasus tertentu malah memang mengharuskan mau tidak mau kita harus cari tahu cari cara ketika kita punya ada anak kebutuhan khusus di dalam rumah tangga kita itu harus ada kendaraan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau sepeda motor biasa yang sekarang ramai di jalan raya itu tidak umumnya tidak cukup aman buat anak berkebutuhan khusus. Itu kan reasoning ketika orangnya mau bawa anak ini tapi langsung aja pakai sepeda motor yang itu bisa saja membahayakan dia. Nah, itu berarti kan dia tidak menggunakan logika. Tapi ini praktis ya, bukan lebih lanjut, bukan penalaran yang lebih mendalam. Ada berbagai metode juga dalam mempelajari sebuah pengetahuan. Ya. Kemarin sudah dijelaskan berpikir deduktif ya, dan berpikir induktif. Kita menguji ya teori, menguji hipotesis, menguji asumsi. Kemudian kita juga ya membentuk dan mencari hipotesis baru, asumsi baru, yang menyusun hipotesis baru, menyusun teori. Jadi teori itu disusun dan juga dibuktikan atau dibenturkan ya. Kita bicara filsafat kan ada dialektika. Nah, dialektika kan membenturkan satu sama lain pemikiran-pemikiran itu. Nah, secara sederhana, memang filsafat ilmu itu filsafat yang lebih lanjut, lebih membumi. Manusia itu punya keraguan, meragukan segala sesuatu. Punya berbagai pertanyaan. Ya, tujuannya mempersoalkan jawaban demi jawaban. Ya, terus mencari solusi yang tidak mungkin final. Ya, cirinya solusi itu logis, sistematis,
rasional, artinya logis ya. Logis itu kan sesuai dengan kaidah-kaidah logika, sistematis ya, terstruktur gitu ya. Ada kejelasan dan punya apa namanya kerangka ya, punya kerangka ya, tersusun dengan baik ya, terorganisasi. Nah, kemudian juga rasional dan tentunya rasional di sini juga dalam makna dia bisa realistis, bisa diimplementasikan. Nah, filsafat ilmu itu terbagi ya, kembali filsafat ilmu umum ya. Ini bicara kesatuan, seragaman ya, hubungan antara segenap ilmu pengetahuan itu. Jadi membahasnya ilmu dan kenyataan, dialektika dan ya ini lebih umum. Nah, kalau kita filsafat ilmu khusus itu membahas kategorisasi ilmiah, metode keilmuan ya, lebih banyak lagi dan masuk ke hal-hal yang khusus. Filsafat ilmu terapan mengkaji pokok pikiran ya. Ilmu terapan bertolak dari dunia ilmu sendiri. Ya. Jadi pengetahuan itu mencakup pengetahuan ya, pola pikir berupa ya mengenai model ya, praktik ilmiah dan banyak lagi nilai-nilai etis. Nah, filsafat ilmu murni ya, menjadi adalah telaah kritis ya, yang eksploratif ya terhadap materi kefilsafatan. Jadi bertolak dari dunia filsafat ke dunia ilmu pengetahuan. Nah, kalau filsafat ilmu terapan itu bertolak dari dunia ilmu pengetahuan ke dunia filsafat. Jadi apa yang dilakukan oleh filsafat? Filsafat itu melandasi ya, semua ilmu pengetahuan kecuali teks. Nah, Mutahari itu menegaskan bahwa selain wahyu adalah filsafat. Selain wahyu adalah filsafat. Kenapa? Karena filsafat letaknya wahyu itu letaknya adalah kedudukannya adalah sebagai mata air pengetahuan. Jadi kecuali wahyu adalah filsafat. Wahyu satu-satunya yang bukan merupakan filsafat. Ya. Jadi prinsip awalnya ini. Kearifan itu induk strata tertinggi dalam hierarki. Ya. Itu. Bukan ilmu pengetahuan dalam makna khususnya ya atau terminologisnya. Ya misalnya gini, pembuktian Tuhan secara logis. Nah ini, sebagian sarjana menyatakan kan kalau membuktikan Tuhan secara logis berarti tidak masuk dalam kategori ilmiah. Karena eksistensi Tuhan ya sekalipun terbukti ilmiah tapi kan pembuktiannya secara logis, artinya tidak masuk dalam ranah ilmu pengetahuan yang ada di bawah posisinya. Tapi perlu diingat kembali lagi pada prinsip awal, kecuali wahyu adalah filsafat. Nah, filsafat itu kan umum, mendasar, menyeluruh ya, lebih mendalam. Makanya gelar S3 di sebagian perguruan tinggi adalah PhD, Doctor of Philosophy. Secara bahasa Yunani-nya kan Doctor Philosophiae ya. Dottore Philosophiae. Doktor itu kan ture, to teach ya, untuk mengajarkan atau mengajarkan, mendidikkan atau melatih ya. Jadi doktor itu orang yang mengajar ya, filosofi yaitu teach. PhD itu adalah Doctor of Philosophy atau filosofi ya doktor itu dalam pemaknaan harfiahnya maupun pemaknaan akademisnya adalah to teach love of wisdom, untuk mengajari orang
bagaimana mencintai pengetahuan, bagaimana mencintai kebijaksanaan, mencintai kearifan. Nah, itu. Nah, paradigma filsafat itu kan berkembang dengan kecenderungannya membentuk filsafat baru. Jadi ada filsafat baru nih nanti. Ketika bicara filsafat, orang belajar filsafat, kemudian mendalami filsafat itu akan cenderungnya adalah mencari atau membangun filsafat baru lagi. Ya, melakukan terus-menerus sintesa demi sintesa. Nah, itu juga yang dilakukan antara lain oleh Bung Karno, ya, oleh Bung Hatta, oleh siapa lagi? Ya, misalnya Fazlur Rahman, ya, misalnya Ali Syariati, misalnya Hasan Hanafi, itu ini kan mensintesakan. Nah, kalau ilmu pengetahuan di sini terutama yang kita yakini sebagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu berarti dia khusus, ya, berkembangnya dikembangkannya itu melalui paradigma tertentu yang pasti. Kita ingin ambil paradigma ini udah, ya. Dan kemudian ada jaminan, ya, berbeda dengan filsafat. Kalau dalam dunia disiplin ilmu, dalam pembahasan disiplin ilmu itu ada jaminan bahwa kalau kita menerapkan cara tertentu, metode tertentu, how to yang tertentu itu kita akan memperoleh pengetahuan yang tertentu juga. Ya. Jadi tidak condong pada pembentukan filsafat baru, namun sebatas pada pengembangan teori yang sudah ada. Ataupun ya mereka tidak berkeinginan menemukan teori. Gitu. Nah, pemikiran filsafat itu menyeluruh, ya, komprehensif, mencakup hubungan antara disiplin ilmu dengan agama, dengan moral, ya, dengan seni, dengan tujuan hidup. Yang mendasar, radikal, mendalam, ya, fundamental, gitu ya. Jadi radikal itu kan bisa bermakna positif, ya. Kalau ekstrim tidak bisa bermakna positif. Karena ekstrim itu kan dia di ujung-ujung, ya. Sementara kalau radikal itu kan dia mendalam, mendasar, fundamental, jadi dia, ya. Radix, ya. Radix itu akar. Fundamen itu kan fundamen, pondasi, ya. Atau dasar, landasan. Filsafat juga spekulatif. Karena dia akan terus mempertanyakan dan mencari pertanyaan-pertanyaan. Bukan mencari sebatas satu jawaban. Maka ilmu pengetahuan punya batasan di sini. Konseptual, ya. Jadi kalau kita belajar filsafat itu konseptual. Bisa nggak misalnya Anda membuat skripsi bidang PAI misalnya, pendidikan agama Islam, kemudian yang dipelajari, yang diteliti adalah sesuatu yang konseptual, itu bisa. Ya, skripsi yang konseptual itu bisa. Ya, teman-teman mempelajari pemikiran siapa? Ya misalnya pemikirannya Montessori, ya. Kemudian dicari, ya, bagaimana pemikiran Montessori itu. Tapi dicari masalahnya, gitu, ya. Kan hanya sebatas menjelaskan atau menerangkan. Kalau menjelaskan atau menerangkan jadinya buku pegangan sekolah. Sedangkan membuat skripsi, tesis, apalagi disertasi itu bukan membuat buku pegangan sekolah. Ya, konseptual itu juga upaya generalisasi, ya. Nah, filsafat dan pemikiran filsafat juga harus koheren, harus konsisten, ya, berdasar pada kaidah-kaidah logika, sistematik, ya, kebulatan jumlah unsur itu yang berhubungan, bebas dan bertanggung jawab. Nah, sumber pengetahuan, ya, sumber kebenaran itu. Nah, tiap-tiap aliran filsafat, tiap-tiap mazhab filsafat itu punya paradigmanya masing-masing tentang sumber pengetahuan. Nah, mereka punya konsep epistemologinya, ya, atau konsepsi epistemologinya masing-masing. Sama seperti konsepsi ontologinya masing-masing. Ya, rasionalisme, empirisisme, materialisme ini teori kritis, ya. Nah, paradigma keislaman Fahmina itu berhubungan atau sangat dekat memang dengan teori kritis ini. Ya.
Karena ada dialektika antara teks ya atau tradisi keagamaan dengan realita ya, yang dikonstruksi ya, oleh kelompok ya atau kelompok dan relasi kuasa, juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pragmatisme, ada postmodernisme juga. Ada juga yang disebut skeptisisme ya. Orang-orang skeptis itu mereka itu ragu. Tapi mereka tentunya tidak bisa meragukan bahwa mereka ragu. Jadi mereka yakin bahwa mereka ragu. Nah, pengalaman manusia itu juga menjadi sumber ya dari kemunculan pengetahuan. Pengalaman primer, pengalaman sekunder. Saksian ya. Keingintahuan, pikiran, penalaran, logika, bahasa, ya, kebutuhan hidup manusia. Ya. Nah, filsafat ilmu itu membahas gejala pengetahuan, sebab-sebab pengetahuan, asumsi dasar. Nah, ini masuk dari situ kita bisa menyusun apa ontologi ilmunya, apa epistemologi ilmunya, apa aksiologi ilmunya. Kita kembali lagi ya. Bagaimana sih ontologi kan? Ontologi itu memang bagian terbesarnya adalah metafisika yang membahas segala sesuatu di luar atau di balik hal-hal yang fisik. Jadi lebih tinggi dari fisika. Beyond ya. Beyond physics. Bicara konsepsi tentang eksistensi. Nah, dalam ontologi ilmu yang dibahas konsepsi tentang realita. Jadi yang dipelajari adalah landasan ontologis dari ilmu pengetahuan. Menanyakan dasar ya, asumsi dasar dari objek formalnya, objek materialnya. Nah, ketika epistemologi itu ya memang sudah membahas objek, subjek, sumber, alat. Memisah antara realisme atas pengetahuan dan realisme tentang objek. Upaya untuk membedah realita itu bagaimana sih? Upaya untuk membedah apa yang kita indrai, apa yang kita pikirkan, apa yang ditulis orang itu juga itu digali. Ya. Nah, teman-teman juga akan belajar hermeneutika, semiotika itu juga masuk dalam pembahasan tentang cara ya, metode untuk mempelajari satu realitas atau satu fenomena ya. Kalau hermeneutika maupun semiotika itu yang dipelajari adalah fenomena budaya. Nah, metodologi ya. Metodologi, bedanya metodologi dengan metode ya. Metode itu metode. Metodologi adalah ilmunya tentang metode. Jadi menguji, mempersoalkan metode itu. Ketika kita bicara aksiologi ya, nilai ini akan masuk lagi dalam cabang aksiologi ilmu. Oke. Bisa dilihat ya, yang kriteria kebenaran ya, ada koherensi, konsistensi, korespondensi. Kemudian dia bisa diantara ini ya, deduktif itu berangkat dari teori, ya erat dengan teori koherensi ini, dari teori, dari tesis, dari hipotesis, dari asumsi. Kedengeran kan? Halo? Iya, Pak. Ya, kemudian induksi ya, menyusun teori. Ini berkaitan dengan teori korespondensi. Kemudian abduktif ya, cari kesimpulan paling mungkin, paling masuk akal, paling mungkin itu realistis ya, paling dekat ya, yang paling membumi ya. Jadi filsafat ilmu itu sudah lebih ke bawah, lebih ke bumi, tidak lagi melangit. Asumsi ilmu pengetahuan. Nah, dalam ilmu alam dan empiris ya, yang dipelajari adalah alam empiris pasti ya. Yang ditelaah adalah objek ilmu pengetahuan di alam empiris, gejala dan fenomena alam.
yang ya gejala dan fenomena alam itu punya manfaat apa bagi kehidupan manusia. Ya. Asumsinya mereka berasumsi objek alam semesta ini punya keserupaan ya dalam bentuk struktur sifat ya. Jadi nggak bicara kasus individual. Jadi ada generalisasi. Tentu hubungan kausalitas tidak bersifat absolut di sini, tapi hubungan kausalitas adalah bagian kita temukan dari generalisasi-generalisasi itu. Nah, ilmu abstrak apa aja ilmu abstrak? Kalau tafsir itu ilmu abstrak bukan? Ilmu abstrak bukan? Ilmu tafsir itu ilmu abstrak bukan? Bukan. Kan ya, tapi masuk ke dalam sosial humaniora. Di sini karena teks itu teks dan tradisi keagamaan adalah fenomena budaya. Tapi ilmu abstrak itu kan bicara yang menopang ya, ilmu pengetahuan yang formal yang menopang, ya, logika, matematika itu ilmu abstrak. Nah kalau ilmu sosial dan kemanusiaan ini di sinilah bisa ketemu ya. Nah objek material dari ilmu sosial dan kemanusiaan atau sosial humaniora itu tidak deterministik, tidak sama seperti ilmu alam. Dalam artian ini kita nggak belajar planet, kita belajar manusia. Kita belajar peradaban manusia. Jadi unsur yang manusiawinya. Karena manusia ini sudah mengalami ya revolusi kognitif, revolusi pengetahuan, sampai teknologi, revolusi industri ya. Kita sudah mengalami banyak perubahan dalam 10 juta tahun terakhir atau dalam lebih 1 miliar tahun ini. Ya, sudah miliaran tahun ada manusia. Proses adanya manusia. Proses Allah memilih sapiens ya, sebagai khalifah. Kalau membaca bukunya Yuval Noah Harari, dia menyebutkan bahwa misalnya kuda ya dengan keledai atau kuda dengan zebra ya. Kalau dia menyebutkan kuda dengan keledai ya, saya kira termasuk juga dengan misalnya kuda itu dengan zebra misalnya itu dengan yang sejenis ya. Mereka ketika dikawinkan menghasilkan keturunan yang secara natural tanpa upaya campur tangan manusia steril. Jadi tidak dengan manusia. Tidak dengan manusia. Kalau Homo sapiens dengan Homo neanderthal kawin itu yang dihasilkan adalah Homo sapiens. Bukan campuran. Sebagian kita perhatikan ya kalau anak-anak yang campuran ya, campuran dengan penduduk yang ada di Eropa misalnya, atau bukan di Eropa, di belahan utara lah, atau keturunan mereka ya, belahan yang utara kan sangat sangat dingin dan masyarakatnya juga Asia Timur juga lumayan dingin loh ya. Jangan dikira mungkin kalau ada yang pernah ke Tokyo misalnya, kayaknya Tokyo juga alamnya lumayan ganas juga cuacanya ya. Cuacanya lumayan ganas juga dibanding Cirebon misalnya. Nah itu mereka secara ya kulit lebih terang ya, bahkan ada yang pucat sekali. Kalau menikah dengan penduduk Asia Tenggara atau Asia Selatan yang
ya agak lebih gelap tapi tidak terlalu gelap, itu malah mereka menghasilkan keturunan yang kira-kira lebih putih dari penduduk Asia umumnya. Agak jarang yang lebih ke Asia. Gen Asianya yang menang itu agak jarang. Tapi ada gen Asianya yang menang, gen non Asianya yang agak terpinggirkan sedikit. Dengan Afrika saya nggak tahu ya. Kalau kita dengan penduduk Afrika misalnya, artinya gini, secara perkembangan manusianya kan genetiknya ada yang dikalahkan dan bahkan seperti seolah-olah mutlak. Seolah-olah ya, seolah-olah dia kalah. Dia anak kadang mirip sama ibunya aja, kadang mirip sama bapaknya aja kan gitu. Kelihatannya. Padahal kalau diperhatikan lebih dalam tidak begitu. Nah, itu. Tapi ketika kita bicara objek material dari ilmu sosial kemanusiaan, ilmu sosial humaniora, itu kita membahas manusia dari hal-hal yang manusiawi, yang menunjukkan perbedaan ya. Kalau hewan itu deterministik, mereka memang tidak punya pilihan atau mereka tidak memiliki pilihan, tidak apa ya, tidak memilih sama sekali. Mereka seolah-olah sudah ya itu yang mereka tahu. Itu yang mereka tahu. Kalau kita taruh, kenapa manusia ya? Kita bicara ilmu sosial kemanusiaan, kita bicara kemanusiaannya, manusianya, ya sebagai individu, kelompok, ya sebagai spesies, peradaban ya, termasuk apa? Termasuk pemikiran manusia. Nah, sejarah ini punya kedudukan penting, punya kedudukan yang fundamental. Oke, saya takutnya kelamaan. Oke, ya sejarah itu menganalisis masa silam ya, masa lalu. Sejarah itu bisa berupa atau berisi ya, kisah masa lalu, juga sebagai disiplin ilmu, juga sebagai bagian dari bangunan peradaban. Ya, pesan-pesan dari sejarah dan mitologi masa lalu itu ada. Ya, pesan-pesan dari teks tradisi keagamaan ya itu ada. Ini semuanya adalah sumber-sumber mata air pengetahuan. Ya, kemudian ya terbawa ya dibawa diambil dan dialirkan ya melalui filsafat. Itu makanya setelah filsafat ada filsafat ilmu. Nah, para filosof besar itu banyak yang membaca sejarah dan memang mengkaji sejarah itu. Nah, ini kawasan kegiatan ya penelitian ilmu pengetahuan. Kalau aksiologi bahas persoalan nilai-nilai, etika, estetika, berarti kan pertanyaan tentang baik buruk ya, tentang jahat dan baik dan jahat, tentang keindahan, ini indah enggak, ini tentang keanggunan, tentang ini pantas apa enggak, polite or not. Ya. Nah, ketika bicara epistemologi, ya, ini dari bawah sebetulnya bacanya ya, metodologi, statistika, ya, statistika, matematika, logika, bahasa ya. Apa namanya? Ketika kita bicara epistemologi ya kita bicara itu semua, bicara tentang bahasa, karena tentang logika ya, karena logika itu kan ya kalau nggak ada bahasanya, nggak ada simbolnya, nggak ada sistem writing systemnya ya, nggak ada sistem penulisannya, tentu nggak bisa juga ya, nggak ada sistem penulisan, nggak ada sistem yang bernama bahasa, nggak ada cara untuk berkomunikasi, ya bisa juga. Nggak ada cara untuk menghitung, nggak ada cara untuk menentukan besar kecil,
Untuk mengukur ya nggak bisa kita untuk melakukan itu semua. Metodologi metodologi membahas metode-metode pengetahuan ya, metode kuantitatif, kualitatif, metode campuran, termasuk participatory action research ya. Ontologi bicara realitas. Nah, ini komponen sebuah pandangan dunia, atau komponen filsafat itu ya. Begitulah, begini seperti di gambar ini yang disebut pandangan dunia ya. Itu. Oke. Ada yang mau menanggapi? Bapak. Ya. Bapak tadi kan Bapak kan bilang Safias aku punya dua pertanyaan. Yang pertama kan Bapak kan tadi kan bilang Safias sebagai khalifah di muka bumi ini, ya kan? Ya. Itu teori dari Charles Darwin. Tapi sebenarnya yang pernah saya pelajari sekarang-sekarang gitu kan, emang dari SD gitu, emang kita tuh dibilang berasal dari kera. Tapi sebenarnya Charles Darwin tuh tidak bilang kayak gitu. Ya. Charles Darwin bilang baik kera maupun manusia masing-masing mempunyai nenek moyang di Afrika. Tapi rupanya sebuah karikatur satir malah lebih viral sedunia dan Ya, teman-teman betul. menganggap bahwa Darwin mengatakan sebagai berasal dari kera. Nah, yaitu bagaimana pendapat Bapak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan relativisme dalam aksiologi ilmu dan bagaimana relativisme berhubungan dengan objektivitas dan subjektivitas. Ya, udah Pak. Terima kasih. Baik, tadi ya. Ya, karena itu saya juga melihat itu ya, sangat sangat luar biasa. Karena gini, pertama Darwin maupun ya teman-temannya ya, mereka itu membahas atau mengeluarkan ya teori evolusi itu dalam kerangka yang disebut seleksi alam. Nah, seleksi alam itu dasarnya atau argumentasinya adalah kebetulan. Jadi ada kebetulan. Gitu. Kebetulan ini yang sebenarnya merusak, ya, dan membuat mudah orang jadi ya mudah untuk menggoyang, terutama akan berbenturan dengan agama, karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Jadi salah satu videonya Agus Mustafa ya, Dr. Agus Mustafa, itu salah satu videonya membahas bagaimana sih penciptaan makhluk hidup itu, biogenesis atau abiogenesis. Nah, kalau abiogenesis, jadi ini dialektikanya sudah lama ya, dari zaman sebelum Socrates sudah ada. Biogenesis atau abiogenesis. Nah, ketika mereka itu tidak istilahnya, mereka tidak mencoba untuk mencari tahu ya kemungkinan ketiga. Karena apa? Karena ketika mereka tidak melibatkan Tuhan, hanya ada satu yang benar. Padahal biogenesis dan abiogenesis ini tidak bertentangan, berlawanan iya. Kalau biogenesis kan kalau dia bukan makhluk hidup tidak akan menghasilkan makhluk hidup. Kalau abiogenesis, makhluk hidup berasal dari yang mati. Tapi bagaimana? Perdebatan biogenesis abiogenesis itu dari zaman Yunani kuno, belum ada pengetahuan yang berkaitan, yang menemukan ya bahwa ternyata telah terjadi benturan atau telah ada satu meteor es yang besar ke bumi sesaat setelah tata surya ini berdiri ya atau terbentuk secara keseluruhan. Sudah jadi ini sudah ajak tata surya kita,
bumi satu bakal, jadi hanya ada satu, apa istilahnya, ya, daratannya cuma satu waktu itu ya, belum terbagi. Nah, kemudian datanglah sebuah meteor es. Itu es ya, meteor es itu. Bumi masih panas, datang meteor itu dan terjadilah hujan yang lama, bertahun-tahun hujan. Itu hujan bertahun-tahun. Jadi bagaimana menjelaskan hujan bertahun-tahun itu dalam konteks Qurani itu. Nah, ternyata kan menurut Agus Mustafa ada percobaan, ada uji coba, eksperimen di masa sebelumnya ya, beberapa tahun yang lalu ya. Sudah pernah ada eksperimen upaya, mungkin nggak kalau air di kolam atau di akuarium dikasih kejutan-kejutan listrik ada makhluk hidupnya. Terakhir, hasil percobaan terakhir adalah terjadi ada jasad hewan sel 1. Jasad aja. Ya nggak bisa hidup kan, nggak ada nyawanya. Yang ngasih nyawa siapa? Ilmuwan itu nggak punya kuasa untuk memberikan nyawa. Ini saya kasih nyawa, gimana nyawanya dikasih? Nah, nah karikatur itu kan saya kira dari kalangan ini ya, agamawan yang kontra ya. Perlu diingat bahwa kasusnya sangat berbeda. Eropa itu bahkan mereka itu bisa sampai kekerasan fisik, ya, kekerasan fisik ketika bicara ilmu pengetahuan itu. Nah, coba diperhatikan ketika perdebatan yang menghasilkan kekerasan fisik ya di dunia Islam. Di dunia Islam itu ada ya perdebatan yang menghasilkan kekerasan fisik, menghasilkan pemenjaraan ya, kriminalisasi terhadap ulama maupun ilmuwan. Ada, tapi bicaranya yang dibahas adalah teologi. Dan itu sebatas teologi itu. Batas pembahasannya. Di batasan ilmu kalam. Misalnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya, Ahmad Ibnu Hanbal di penjara. Kenapa dia di penjara? Peristiwa mihnat. Dia menolak menyebut bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena landasannya adalah manusia nggak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan. Al-Quran itu yang jelas kalam Allah. Nah, itu dia hanya mempertahankan itu, kemudian dia penjara. Ya. Itu kan teologi bahasanya. Yang dibahasnya teologi. Sama sekali bukan bicara bumi ini bulat atau datar. Sama sekali nggak membahas tentang matahari, tentang planet-planet, sama sekali nggak membahas itu. Ahmad Ibnu Hanbal hanya menolak untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, kemudian Al-Halaj dihukum mati. Karena ya itu kan alasan teologis. Ketika dia bicara annal haq itu alasan teologis. Sama seperti Siti Jenar kan. Gak ada Siti Jenar, adanya Allah. Secara bahasa itu benar. Itu logis. Iya dong, gak ada. Kita semuanya gak ada kan. Adanya Allah. Tapi ya kalau kemudian kayak gitu kan pertama itu nggak membumi. Itu sangat melangit, itu terlampau melangitnya. Nah, maka itu yang terjadi perdebatannya sampai pada dihukum mati. Jadi kira-kira kalau ketemu dengan orang yang seperti Al-Halaj atau seperti Syekh Siti Jenar, mending dihukum mati atau enggak? Nah, nggak tahu kan? Artinya gini, kita tetap punya pertanyaan itu, tapi batasan kita yang mengatakan itu boleh dihukum mati itu masuknya dalam pembahasan teologi. Nah, kalau Eropa itu kan gereja pada saat itu hal-hal yang lebih di bumi itu aja udah bisa menghasilkan ada orang yang dihukum mati, ada di penjara, ada yang dibakar hidup-hidup. Nah, itu. Kemudian terjadi perdebatannya sampai sekarang. Tadi ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan relativisme
dalam aksiologi ilmu dan bagaimana relativisme berhubungan dengan objektif dan subjektivitas. Ya, bentar ya. Ah, oke, relativisme ya. Nah, relativisme itu ya memahami segala sesuatu itu relatif. Relativisme itu nggak selalu ini ya. Ketika kita bicara aksiologi kan berarti bicara sistem nilai atau teori-teori tentang nilai ya. Nah, ada di sini ada juga bukunya tentang relativisme etika ya. Bahwa etika itu relatif. Akan tetapi relativisme itu kan nggak selalu eh, seperti itu. Ya, artinya tidak ada relatif yang serelatif mungkin sebetulnya. Pasti ada pola tertentu. Pasti ada ya apa yang bisa kita sebut fitrah, apa yang bisa kita sebut ini sesuatu yang umum, yang global. Ya. Kayak gini, eh, relativisme ya. Kalau bicara etika misalnya, kalau ketemu orang baru ketemu setelah lama nggak ketemu setelah berapa tahun, nanyanya kemana aja itu kira-kira sangat khusus nggak? Sangat, Bapak. Sangat khusus. Jadi orang belum tentu bisa menerima. Tapi kalau Iya. bertanya apa kabar, semua orang sepakat. Ya itu global. Iya. Ya kalau bertanya apa kabar itu better. Itu sepakat. Tapi boleh nggak menanyakan kemana aja? Boleh juga. Boleh juga. Tapi kan Iya. kemudian ada relativitas di situ. Ini relatif nih. Boleh enggaknya? Ada konteksnya, ada mungkin karena hubungannya dekat atau karena apa itu loh. Iya, karena kedekatan. Karena kedekatan bisa, karena ada sesuatu hal ya yang kayaknya lama ini nggak pernah dibahas lagi atau apa ingin mengingatkan sesuatu ya itu kemana aja. Jadi Oh, sama seperti kapan nikah ya, Bapak? kenapa? Sama seperti menanyakan kapan nikah. Ya sama kayak kapan nikah itu juga sebetulnya itu konteks ya artinya relatif. Sebenarnya relatif. Kapan nikah itu yang nanya siapa dulu gitu. Eh, atau nanyanya gimana dulu saat apa gitu. Nah, itu ya. Udah apa lagi tadi? Berhubungan dengan objektif dan subjektivitas. Ya. Ada objektivitas, ada subjektivitas ya, ada juga intersubjektif ya. Eh, gini, kalau objektif itu kan kita disebut objektif kalau sesuai dengan objeknya. Kalau subjektif itu kalau eh, landasannya dari kitanya sendiri ya. Subjektif kan pernyataan disebut subjektif kalau dia itu eh, apa ya ada unsur-unsur dari diri pribadinya yang menyatakan subjek dia bergantung pada subjek kalau objektif kan bergantung pada objek atau bergantung pada sasaran ya objektif. Nah ada intersubjektif ya. Intersubjektif itu yang masuk dalam komunikasi teori komunikasi tindakan ya. Tindakan komunikatif ya teori tindakan komunikatif makanya ada riset aksi partisipatoris itu juga intersubjektif ya. Dan teori-teori kritis ya, teori-teori kritis termasuk ya, ilmu sosial kritis ya, itu
intersubjektif ya, intersubjektivitas. Nah, ketika bicara intersubjektivitas ini sesuatu yang relatif bisa kita cari solusinya. Kira-kira benar nggak relatif? Jangan-jangan nggak relatif. Ya. Seperti itu. Itu ya, barangkali. Udah jelas? Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, gimana? Ada lagi? Halo, Iya, ada lagi? udah, Bapak. Udah, Bapak. Belum ada lagi ya? Oke. Jadi sudah jelas ya bahwa filsafat bahwa epistemologi itu sifatnya lebih mendalam dan lebih general ya, epistemologi secara umum. Sementara kalau filsafat ilmu itu sudah masuk ke ranah pengetahuan, artinya bagaimana epistemologinya itu diterapkan. Jadi bukan lagi pada level yang bicara langit lagi, tapi sudah bicara bumi. Sudah makin membumi ini. Ya, kalau belajar filsafat sebenarnya makin ke atas tuh makin membumi sebetulnya, bukan artinya makin ke atas levelnya ya, harus makin membumi, bukan makin melangit. Ya kalau S1 ya itu mungkin masih justru dari langit dulu itu. Ada sejarahnya ya, karena sejarah sebetulnya banyak. Bukunya Yuval Noah Harari itu kan sejarah. Bukunya Ibnu Khaldun Muqaddimah itu juga sejarah. Kemudian siapa lagi? Hegel ya, Hegel punya buku juga yang membahas ya. Sebagian seperti disertasinya Geertz ya. Geertz itu disertasinya punya dampak terhadap filsafat, ya, punya dampak karena dia membangun satu teori baru ya. Dari disertasi itu akhirnya muncullah teori baru, teori yang berkaitan dengan apa namanya ragam ya, variasi dari keberislaman masyarakat Jawa. Kemudian disertasi tersebut dibantah atau dikritik ya oleh Mizuo Nakamura dengan disertasi yang membahas tentang masyarakat Muslim Kota Gede ya. Nah, temuan di Kota Gede Yogyakarta itu tidak bertentangan dengan temuan di Kediri ya, tapi sekalipun tidak bertentangan itu bisa disebut berlawanan. Nah ini dua-duanya punya apa andil, punya kontribusi dalam
pengembangan filsafat dalam ilmu pengetahuannya tersebut. Seperti filsafat Pancasila juga ya diasumsikan atau dihipotesakan ya filsafat Pancasila itu berkaitan dengan ilmu sosial kritis. Karena Soekarno dan Cokro Aminoto, kemudian juga tokoh-tokoh bapak bangsa yang lain ya, terutama Bung Hatta juga begitu, Syahrir, ya bahkan ya Mbah Khalil Bangkalan juga ya, Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari itu punya eh, kecenderungan ke teori sosial kritis. Kecenderungan itu ada. Oke, ada lagi? Dosen, Pak dosen tadi yang kata Pak dosen ilmu filsafat itu kalau semakin tinggi itu semakin membumi, maksudnya seperti Ya, ilmu kenapa? dalam akhlak atau mungkin ya semakin tadi Pak dosen sampaikan kan Ya, ya, ya. ilmu filsafat itu semakin tinggi semakin membumi. Mungkin kalau dalam akidah dan akhlak itu kan orang itu semakin berilmu itu semakin tawadu apa gimana maksudnya? Gini, maksudnya karena ketika kita mempelajari filsafat ya dalam sebagai satu studi ya khusus ya dari S1, S2, S3 gitu. Yang semakin ke atas itu justru semakin menuju kepada implementasi, menuju pada implementasi. Jadi perhatikan Habermas itu kan dikenal sebagai filosof, ya. Sekaligus dikenal sebagai sosiolog. Teori-teori beliau itu kan tentang apa teori sosial apa ilmu sosial kritis ya sebetulnya melanjutkan dari generasi sebelumnya ya dari mazhab Frankfurt gitu ya nah eh, teori sosial apa ilmu sosial kritis itu kan ya yang berangkat yang sekarang dikenal mazhab Frankfurt ya nah itu apa sangat ini sangat sangat arahnya itu sangat membumi sangat menuju pada implementasi. Kalau gitu gimana dengan misalnya yang di Chicago misalnya kita bicara mazhab ilmu sosial ya. Mazhab Chicago itu juga sebetulnya sama kira-kira. Itu implementasi ya. Implementasi. Fazlur Rahman kan filosof ya. Fazlur Rahman itu seorang filosof, bisa dikatakan seorang filosof. Dia menulis antara lain tema-tema pokok Al-Qur'an. Itu filsafat. Tema-tema pokok Al-Qur'an itu bukan buku buku ensiklopedi, bukan buku tafsir, tapi bukan kitab tafsir, tapi buku tema-tema pokok Al-Quran itu major themes of the Quran itu adalah karya filsafat, hasil dari pemikiran yang mendalam, yang sangat kritis ya, sangat radikal, sangat fundamental. Dia menyusun kerangka ontologisnya, kerangka epistemologisnya, kerangka metodologisnya, kerangka aksiologisnya itu disusun oleh dia itu. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, jadi gini, Pak. Sebagai salah satu Hmm. sumber
untuk terciptanya ilmu-ilmu yang baru ataupun pencarian kita akan suatu bentuk ilmu yang baru ya Pak ya. Jadi kira-kira kalau untuk bagaimana kalau korelasinya antara wahyu dan ilham ini seperti apa Pak? Apakah keduanya suatu hal yang berbeda atau suatu hal yang sama? Demikian Pak, itu saja. Antara wahyu dengan ilham ya. Gini, itu ini nyambung dengan pembahasan antara pengalaman mistis, pengalaman spiritual dan pengalaman religius ya. Wahyu itu kan secara bahasa apa artinya? Wahyu dengan kasyaf itu sinonim ya, tapi penggunaannya berbeda. Kalau dalam masyarakat Muslim ya, dunia Islam, penggunaan kata wahyu dengan kata kasyaf ya itu berbeda. Begitu pula dengan revelation dan vision ya. Revelation itu kan disejajarkan dengan wahyu. Sementara vision itu disejajarkan apa? Penglihatan atau apa penampakan apa penglihatan apa bukan penampakan ya, apa istilahnya? Penyingkapan ya, penyingkapan. Ya vision itu ya kasyaf. Kemudian wahyu itu ya revelation. Secara bahasa ini kan kosakata yang sinonim. Revelation sinonim dengan vision. Kasyaf, wahyu dan kasyaf juga sinonim. Tapi penggunaannya memang berbeda. Itu. Wahyu akan berkenaan dengan wahyu maupun revelation akan berkenaan dengan scriptures ya. Scriptures itu apa? Nas ya. Nas atau teks suci, ayat suci. Ayat-ayat ilahi yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah. Kita yakin bahwa itu berasal dari Allah. Bahkan Islam meyakini bahwa revolusi kognitif itu melibatkan wahyu. Jadi bukan ilham. Ilham ada pada level bahkan di bawah vision ya, bawah kasyaf. Ilham itu. Ilham itu di bawah kasyaf. Kalau di Jawa ada wangsit ya. Wangsit itu bukan ilham. Jadi kalau mendapat ilham ngaku dapat wangsit itu salah, itu bohong itu. Orang itu berbohong kecuali dia memang nggak tahu. Kalau dia tidak berbohong, artinya dia memang tidak tahu bedanya mana wangsit, mana ilham. Ilham itu berkenaan dengan naluri. Naluri apa lagi? Artinya sesuai dengan ininya ya. Hewan juga sebetulnya mendapatkan ilham. Tapi ilham yang didapatkan oleh hewan ya berkenaan dengan nalurinya. Sesuai dengan level naluri dia. Karena naluri dia untuk ya itu yang membuat dia punya ilham. Ilham itu bisa liar, bisa tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Begitu pula ya dengan fitrahnya hewan tertentu, hewan apapun. Kalau tumbuhan kita nggak tahu ya, karena tumbuhan tidak sama. Tumbuhan itu tumbuh, ya, tapi kan dia tidak bergerak, berpindah tempat. Ada nggak tumbuhan yang berpindah tempat dengan kemauan sendiri? Anak pisang nggak ya? Anak pisang kan kita yang memindahkan. Apalagi kelapa juga ya enggak ya? Apa pohon apa yang kalau tumbuh liar itu bisa pindah sendiri ya enggak? Nggak ada, oke. Tapi kalau hewan kan pindah sendiri, dia pindah itu berdasarkan apa yang disebut ilham. Ya ilham itu naluri atau apa istilahnya itu? Ketika kita menggunakan naluri kita, kecerdasan kita ya, menggunakan kognisi kita untuk
melakukan suatu, mengambil keputusan, ya, itu menggunakan ilham. Yang sederhananya menggunakan ilham. Kita cukup berpikir sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita pernah alami sebelumnya, memori kita, kemudian pengetahuan baru kita itu. Nah, kemudian penyingkapan atau vision itu juga bisa menjadi landasan atas ilham, atau bisa menjadi rujukan rujukan saat itu juga, ya, immediate reference, ya. Itu rujukan terdekatnya, ya, vision itu. Wahyu itu, ya, itu yang memang secara di bahasa Inggrisnya juga kan penggunaan antara wahyu dengan revelation dengan vision itu jelas berbeda. Wahyu tidak disamakan dengan penglihatan atau dengan penyingkapan. Wahyu tidak sama, tidak dianggap sama dengan kasyaf. Tapi kedua kosakata tersebut itu jelas sinonim. Wahyu dengan kasyaf itu sinonim. Wahyu itu bisikan, kalau kasyaf kan penyingkapan yang sifatnya lebih umum seperti itu. Lebih umum, ya, kayaknya lebih umum, ya. Wahyu itu bisikan. Nah, tuh, kira-kira gimana? Ya, kalau seperti ini gimana Pak ya? Kalau sepengetahuan saya Pak ya, kalau wahyu itu dari Yang Maha Kuasa, dia eh, membutuhkan suatu perantara Pak ya, perantara ataupun utusan yang disampaikan kepada manusia pilihannya. Sedangkan kalau ilham ini menurut saya Pak ya, eh, ilham itu dapat saja kalau Yang Maha Kuasa langsung eh, memberikannya kepada manusia. Tapi setelah dia mempelajari sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada maksudnya adalah yang sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Yang Maha Kuasa melalui utusannya ataupun perantaranya kepada manusia. Apakah seperti ini juga Pak? Kira-kira demikian Pak. Ya, mungkin itu maksudnya lebih ke kasyaf, ya. Gini, apa namanya? Ketika bicara wahyu, ya, wahyu itu diperoleh bagi orang-orang tertentu. Nah, kita yakin bahwa kenabian itu sudah selesai. Kemudian, ya, kalau teman-teman Ahmadiyah itu kan kenabiannya belum selesai, sehingga ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini berbeda, tapi perlu diperhatikan antara wahyu dengan kasyaf, ya. Ilham itu memang berhubungan dengan hidayah juga, ya, petunjuk dari Allah. Tapi petunjuk itu apakah dengan tanpa perantara? Itu ada perantaranya, tapi perantaranya justru bukan malaikat. Artinya perantaranya bisa makhluk lain, makhluk yang kasat mata, misalnya kita melihat hewan, melihat tumbuhan, kemudian kita teringat sesuatu atau jadi ingin melakukan sesuatu, ya, seperti itu. Misalnya melihat orang sholat sekarang sudah masuk dari tadi, ya, waktu duha, ya, masih di waktu duha misalnya. Melihat teman sholat duha, kemudian kita sholat duha, gitu. Melihat orang di minimarket menahankan pintu untuk orang yang di belakangnya yang akan lewat pintu, menahan pintu untuk supaya orang lain yang sama-sama ingin masuk dalam waktu berdekatan itu untuk masuk dulu, baru pintunya ditutup, ya. Itu adalah kemudian kalau ada orang lain meniru, mengikuti, itu adalah ilham. Ada orang bersedekah, kemudian kita ingin ikut bersedekah, itu ilham. Kita melihat misalnya kita melihat ada burung, ya, misalnya burung itu ketika azan dia
menyambut azan. Sepertinya menyambut azan itu. Oh, kemudian itu mendapatkan ilham. Itu misalnya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, berhubungan dengan itu. Kalau kasyaf itu bisa dikatakan basyiroh juga nggak sih Pak dosen? Ya, termasuk ya. Nah, berarti kan ini sinonimus ya, sinonim. Ya, ya. Ya, kalau basyara kan penglihatan ya, vision. Jadi Iya, manusia, mata batin yang jadi terbimbing. dibuka, terbukanya indera batin kita itu belum tentu kita mendapatkan wahyu. Sekalipun wahyu ya itu secara bahasa artinya bisikan. Berarti kan ada kesamaan di sini. Tapi bedanya apa? Perbedaannya apa? Eh, Pertama gini, ini barangkali juga dialami oleh Rasulullah. Sekalipun beliau itu Rasul, beliau juga mendapatkan kasyaf. Kasyaf di luar dari wahyu. Dan beliau bisa membedakan itu. Jadi ketika dapat kasyaf ya, ini kasyaf. Disampaikan bahwa ini adalah kasyaf, bukan wahyu. Makanya ada hadis qudsi. Hadis qudsi mungkin ditolak oleh sebagian umat Islam ya. Ada yang mengatakan nggak ada itu hadis qudsi. Ya, tapi ada yang mengatakan memang mengakui adanya hadis qudsi. Barangkali hadis qudsi berhubungan dengan kasyaf. Karena memang Rasulullah mendapatkan kasyaf juga selain mendapatkan wahyu. Pak dosen, ini kita pagi ini sampai jam berapa ya Pak dosen? Ya, kita mestinya sampai jam jam 8 ya atau jam setengah 8 bisa kan? Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau berangkat kerja Ya, kali mungkin ya. ada yang mau berangkat kerja juga karena ini Sabtu ya. Eh, oke. Gimana? Ada lagi satu lagi? Ada satu lagi? Halo? Ada lagi atau tidak ada lagi? Gimana? Ya, Bu Ami. Oh, Bu Ami Iya, mau? Pak. Ya. Jadi boleh dikatakan jadi kalau ilham tadi kan ilham itu kalau dari contoh-contoh Bapak tadi lebih pada kayak naluri begitu nggak sih, Pak? Ya, lebih ini ya, kalau ilham itu lebih praktis ya. Ya, umumnya kan ilham itu berkenaan dengan sesuatu yang kita memang harus segera lakukan. Tapi kalau kasyaf itu kan bisa saja ya, bukan berarti tidak bisa saja itu seminggu lagi misalnya. Bisa saja nanti. Kadang kasyaf kan datang dalam keadaan kita bermimpi. Ya. Keadaan kita Kalau bermimpi. kalau dulu saya seingat saya takutnya saya salah ingat juga. Dulu tuh yang kalau wahyu itu kan diturunkan pada nabi atau rasul gitu kan. Kalau pada manusia sudah tidak ada lagi wahyu, tetapi bisa juga Allah memberikan petunjuk kepada manusia yang disebut ilham, bukan begitu ya, Pak? Ya, mungkin saya ini ya melihat ada kalau ustadz-ustadz mungkin ya menyampaikannya begitu ya. Sebagian ulama menyampaikannya begitu ya. Ilham, tapi lebih ini ya lebih pas kayaknya kalau disebut kasyaf ya. Kalau ilham itu
Ilham itu karena gini ya, ilham itu kan lebih lebih umum ya. Artinya orang siapa saja bisa mendapatkan ilham. Kemudian itu juga lebih imediat ya. Eh, dalam keseharian itu kita hampir setiap hari mendapatkan ilham sebetulnya kan. Kita mau apa itu kita kan menggunakan eh, apa naluri kita, menggunakan apa hal-hal yang ya kalau kita sebut insting ya atau intuisi ya, intuisi kita. Tapi sesuatu yang sifatnya intuitif itu tidak melulu ilham. Sesuatu yang intuitif ya, kita menggunakan intuisi kita, belum tentu kita harus kita hanya mendapatkan ilham. Bisa jadi kita menggunakan intuisi kita mendapatkan kasyaf. Atau kita tidak menggunakan intuisi, kita dapatnya kasyaf. Tapi kalau intuisi kita pakai kan, kita mendapat ya pengetahuan intuitif, ilham atau naluri tadi. Kalau misalnya kadang-kadang nih Pak, lagi sholat, terus tiba-tiba terpikir mendapat ide, itu apa? Ide yang apa? Ide mungkin ide menulis atau ide apa gitu, itu masuknya kemana Pak? Itu ya bisa jadi kasyaf gini. Kalau dibaca kisahnya Mbah Khalil Bangkalan kan beliau pernah ketika masih nyantri ya, ketika masih jadi santri itu kan pernah melihat kiainya lagi imam sholat isya, kemudian ternyata dia sudah pikirannya sudah ke berkat. Oh nanti ada acara, ada tahlilan, dia mau datang mau dapat berkatnya, sehingga ketika sholat ternyata ada berkat di atas kepala. Itu dilihat oleh Mbah Khalil Bangkalan yang masih remaja saat itu kasyaf. Kita kan nggak bisa dong melihat ada berkat di atas kepala orang. Itu kasyaf. Tapi kalau ide itu belum tentu ya bisa jadi ilham. Walaupun ada siapa waktu itu saya pernah baca ya kisah mendapatkan apa menyelesaikan satu bab kalau nggak salah ya, satu bab selesai sholat subuh atau selesai sholat lah ya. Jadi setelah dia selesai sholat dia bisa mengerjakan seluruh bab itu kasyaf itu bisa dipastikan kasyaf karena ketika sedang sholat dia sebetulnya sudah menyelesaikan, jadi seperti mendapatkan satu bab bukunya seperti dikasih gitu ya, dikasih sama Allah, ini satu bab. Selesai sholat dia sudah mengerjakannya. Jadi tinggal dituliskan saja. Kalau dulu kan masih tulis tangan ya. Jadi bisa saja kasyaf, bisa saja ilham. Kalau kita mengacu pada doa kita ketika duduk iftiros itu kan kalimat wahdini gitu ya kan. Ya. Kalau kita memilih wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk, hidayah, apa inspirasi gitu kan. Kayaknya itu kalau saya lebih cenderungnya ya itu tadi ya ilham itu kan kalau Rasul itu wahyu gitu, kalau sahabat dapatnya irhas kan kalau Oke. kita dapat ilham makanya kayak petunjuk itu ya kayak inspirasi gitu. Ya. Gimana? Masih ada lagi? Kita sudah. Iya, saya mau izin bertanya, Pak. Oke. Ini Pak, kalau kita kan sebagai seorang ibu ya, terkadang ada rasa gitu untuk kayak nyambung ke anak yang jauh. Ada firasat apa itu maksudnya kemana Pak? Anak kayak lagi ada sakit atau masalah, itu Itu masuknya ke naluri atau ke ilham tuh Pak? ya, kalau itu saya boleh katakan naluri ya, tapi gini loh, tanyakan kalau ibu mungkin nanya ke Bu Aisyah Dahlan ya, misalnya yang Dr. Aisyah Dahlan itu kan pernah membahas itu ya.
bahwa setiap anak itu frekuensinya sama dengan ibunya, bukan sama ke ayahnya, tapi ke ibunya. Jadi kalau laki-laki itu frekuensinya ke ibu, ibu itu frekuensinya ke anak-anak. Jadi sebetulnya sudah dilahirkan satu frekuensi ibu dengan anak itu. Jadi Ya, seperti kayak ada kontak batin gitu, apa yang dirasa anak kita juga merasakan pas ditelusuri emang iya benar seperti itu. ya karena memang itu kontak kontak batin itu frekuensi ya, satu frekuensi itu kayak gitu. Ini Berarti masuk ke naluri juga ya, Pak? bisa masuk ke naluri. Karena kalau kasyaf kan kalau kasyaf ya bisa kasyaf itu kadang-kala kan dalam mimpi ya, dan melibatkan orang lain atau melibatkan pihak lain ya, pihak lain. Tapi itu mungkin Nah, bukan. kalau ini Pak, ada lagi Pak, terkadang mimpi itu menjadi kenyataan. Kita mimpi, entah beberapa bulan itu mimpi yang kita mimpiin itu menjadi kenyataan. Itu Kayak masuknya dejavu kemana, ya. Pak? Dejavu itu apa sih? Dejavu itu fenomena psikologis ya. Dejavu itu fenomena psikologis. Jadi memang hal-hal yang kayak gitu ya, mimpi dejavu termasuk ya, itu bagian dari fenomena psikologis. Bahkan sebetulnya kita iman itu juga masuk dalam fenomena psikologis. Iman, cinta itu masuk fenomena psikologis. Jadi kita bisa mempelajari itu di psikologi sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana kita melihat secara apa ya istilahnya itu sesuai dengan apa yang sudah bermula dari kita mengambil sumbernya mata airnya itu dari sumber yang kita yakini sumber mata airnya. Kalau landasan ontologisnya bisa beda-beda, tapi sumber mata air itu tetap satu. Ya, Pak. Terima kasih. Itu barangkali ya. Ini cuma 25 orang yang hadir. Ya. Iya, Bapak. Sudah diisi kan itunya? Udah, Bapak. Ya. Oke lah kalau kayaknya harus di recheck ya, berarti ada double check untuk supaya jangan sampai ada yang terlewat lagi ya. Itu kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.